materi yang sering banget keluar teman-teman. Bukan sering banget sih, dia pasti keluar gitu. Dari 2021, 22, 23, 24, 25 dia keluar terus gitu. Makanya kita bahas. Kita bahas yaitu tentang frasa gitu. Gue Kak Naira, wait me UNS ya. Siap Kak Naira. Nih frasa ya teman-teman. Frasa. Kalau mau tahu frasa teman-teman, kita harus tahu dari apa sih frasa itu gitu. Jadi kita mulai dari apa namanya? Dari definisinya gitu. Halo Kak Nai. Nah, jadi frasa itu apa? Frasa adalah gitu ya. Frasa adalah nih. Frasa adalah gabungan kata, gabungan kata. Nah, kita berhenti di sini dulu teman-teman. Frasa adalah gabungan kata gitu. Gabungan kata artinya apa? Artinya frasanya itu minimal terdiri dari dua kata gitu ya. Oke ya. Dari dua kata. Karena dia gabungan kata gitu. Satu digabung jadi dua. Berarti dia minimal dua kata gitu. Nggak boleh. Kalau misalkan satu kata Kak, boleh nggak satu kata? Nggak boleh. Kalau satu kata ya namanya kata, tapi ini frasa. Jadi minimal terdiri dari dua kata gitu ya teman-teman. Ingat, frasa terdiri dari dua kata gitu. Oke ya. Terus gabungan kata yang apa teman-teman? Gabungan kata yang bersifat ya, yang bersifat non predikatif. Nah, gini ya, garis bawahi juga non predikatif gitu. Jadi gabungan kata tadi sifatnya non predikatif. Non predikatif itu apa sih, teman-teman? Non predikatif itu artinya di antara dua kata tadi itu nggak ada yang bersifat sebagai predikat gitu. Ya, nggak ada yang bersifat sebagai predikat di gabungan katanya gitu. Terus apalagi frasa adalah gabungan kata yang bersifat non predikatif dan ya teman-teman dan mengisi salah satu unsur kalimat. Nah, ini juga yang harus digarisbawahi teman-teman, mengisi salah satu unsur kalimat gitu. Kita udah pernah pelajarin ya pola kalimat ya. Di pola kalimat itu kan unsur kalimatnya ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ada 5 teman-teman. Nah, frasa ini yang gabungan kata tadi, dia itu ngisi salah satunya aja. Jadi kalau dia ngisi subjek, subjek aja. Jadi gabungan katanya itu posisinya ada di subjek semua. Atau kalau di predikat semua. Atau di objek, objek semua, pelengkap-pelengkap semua, atau keterangan semua gitu. Jadi nggak ada yang gabungan dua kata, yang satunya di subjek, satunya di predikat misalkan. Atau satunya predikat, satunya objek, itu nggak boleh gitu ya. Jadi frasa ini ya gabungan kata yang sifatnya non predikatif dan mengisi salah satu unsur kalimat gitu teman-teman. Diingat-ingat ya, kalau frasa itu kayak gini berarti gitu. Contoh misalkan teman-teman. Contoh, aku kasih dua gabungan kata gitu lah ya, atas sama bawah gitu. Yang atas aku tulisnya kayak gini. Nih. Mobil itu mewah. Gitu. Terus yang bawahnya aku tulis mobil mewah itu. Nah, teman-teman, ada dua nih, mobil itu mewah sama mobil mewah itu. Yang frasa yang mana, Kak? Coba, kakaknya tahu nggak yang frasa yang mana? Coba, atas apa bawah? Mobil mewah itu yang mana, Kak? Yang bawah, yang atas. Yang frasa yang mana nih? Bawah ya? Bawah, oke, bawah. Siap, oke, kita lihat ya teman-teman. Mobil itu mewah, apa mobil mewah itu yang frasa? Nah, yang frasa teman-teman, yang ini. Nih, ini disebut frasa gitu. Yang atas apa? Yang atas itu disebut dengan kalimat gitu. Jadi yang atas kalimat, yang bawah frasa. Kenapa kok yang atas bisa disebut kalimat, Kak? Nih, dia benar memang gabungan kata kan ada 1, 2, 3 ya, ada 3 kata kan, minimal gabungan itu 2. Benar, tapi dia mobil itu dia sebagai subjek, teman-teman, mewahnya sebagai predikat gitu. Artinya dari gabungan kata ini ada yang sifatnya sebagai predikat di dalam gabungan katanya, yaitu kata mewah. Terus juga
mobil itu mewah, dia nggak mengisi salah satu unsur, tapi dia ngisi dua unsur, subjek sama predikat. Makanya dia disebut dengan kalimat, gitu ya teman-teman. Terus kalau yang mobil mewah itu gimana Kak? Mobil mewah itu ini satu kesatuan teman-teman, satu kesatuan, dan kalau ditaruh di dalam kalimat, dia bisa ngisi posisi subjek atau objek, gitu. Mobil mewah itu gabungan kata ya, lebih dari satu ya, minimal dua, non predikatif, nggak ada dari mobil mewah itu yang bertindak sebagai predikat. Terus kalau di dalam kalimat ngisi unsur subjek atau objek. Nah, itu yang disebut dengan frasa, teman-teman. Oke ya. Dicatat ya, teman-teman. Yang disebut dengan frasa gabungan kata non predikatif mengisi salah satu unsur kalimat. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman aku tanya nih, di kalimat mobil itu mewah ada frasa nggak? Di kalimat mobil itu mewah ada frasa nggak, teman-teman? Coba, ada frasa nggak di dalam kalimat mobil itu mewah? Ada ya? Ada. Sip, mantep Kak Levi. Oke, teman-teman juga mantep Kak Kai, Kak Arifin, Kak Aya. Mantep. Jadi kalau ditanya di dalam kalimat ini ada frasa nggak? Ada. Yang mana frasanya? Ini. Nih, aku kasih kotak dulu ya. Nah, ini mobil itu, ini yang disebut sebagai frasa gitu. Ini frasa. Kenapa Kak? Karena gabungan dua kata ya, gabungan kata, minimal dua kata, nggak ada salah satu katanya yang bertindak sebagai predikat dan dia ngisi posisi subjek dalam kalimat gitu, teman-teman. Oke, sip. Boleh Kak Dina, apa yang mau ditanya nih Kak Dina? Gimana Kak? Boleh deh. Halo. Ini nih kan frasa kan itu kayak gabungan kata. Nah, untuk membedakan kata yang ada frasa sama tidak itu gimana sih? Kata yang ada apa Kak? Cara untuk membedakan kata yang ada frasanya sama tidak tuh. Soalnya kan kadang-kadang takutnya nih kita ada soal menjebak nih. Yang kita jawabnya harusnya ada frasanya ternyata nggak ada sama sekali. Itu gimana? Kalau misalkan gabungan kata terus dia nggak sifatnya non predikatif, ngisinya salah satu unsur, ya itu berarti frasa Kak gitu. Misal nih Kak Dina, misal aku kasih contoh yang lain, misal ya, kalau gedung tok ya Kak Dina, ini bukan frasa, ini nggak bisa disebut frasa gitu. Kenapa? Karena ini cuma satu kata gitu, jadi dia bukan frasa. Tapi kalau misalkan aku tulisnya gini, gedung tinggi, nah gedung tinggi isinya kan dua nih, ada dua kata, gabungan kata berarti. Terus dia juga kalau ditaruh di dalam kalimat, dia berfungsinya sebagai subjek atau objek, dia juga nggak punya, salah satunya nggak bertindak sebagai predikat. Ya ini yang baru disebut dengan frasa gitu. Itu aja sih Kak. Gitu. Oh gitu Gimana? ya. Gitu Kak Jadi Dina. maaf kalau suaranya, saya tadi suaranya, ya maaf ya kalau suaranya agak kecil soalnya saya lagi di perpustakaan soalnya. Siap, aman Kak Dina, nggak apa-apa Kak Dina. Mantap Kak Dina. Oke, sip. Thank you ya Kak Dina. Oke. Kak Ayu, jadi frasa Ya itu kayak non makasih ya phrase ya Kak? Kak. Ya sama-sama Kak Dina. Betul banget Kak Ayu, non phrase itu kan frasa frasa benda gitu ya. Kalau di bahasa Indonesianya frasa nomina. Bener banget. Aku masih bingung kata yang berpasangan tetap Kak. Nanti kita bahas kata yang berpasangan tetap ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi harus paham dulu ya. Frasa itu gabungan kata, sifatnya non predikatif, terus mengisi salah satu unsur kalimat gitu. Nah, frasa itu teman-teman dibagi berdasarkan struktur intinya gitu. Jadi frasa itu dibagi jadi dua berdasarkan struktur inti. Yang pertama itu disebut eksosentris gitu teman-teman. Yang pertama disebut eksosentris. Apa sih frasa eksosentris ini gitu ya kan? Frasa eksosentris ini frasa yang nggak punya inti gitu teman-teman. Ingat, frasa eksosentris adalah frasa yang tidak punya inti gitu. Nggak punya inti ya. Contoh misalkan, aku kasih contoh di sini. Misal aku kasih contohnya di kantin. Di kantin. Nah, di kantin ini frasa apa Kak? Di kantin ini frasa preposisi teman-teman. Preposisi. Kok tahu Kak ini frasa preposisi? Gampangnya frasa preposisi itu didahului preposisi. Nah, kan preposisi ya, makanya disebut frasa preposisi.
Contoh frasa eksosentris itu ada di dalam frasa preposisi. Kenapa bisa dibilang frasa preposisi itu nggak punya inti, teman-teman? Jadi kalau mau ngetes frasa itu punya inti apa enggak, boleh banget sama teman-teman dimasukin ke dalam kalimat. Gitu. Contoh misalkan gini nih, misal Kak Aul ya, misal Kak Aul gitu ya, Kak Aul makan di kantin gitu. Kantin. Nah, mau ngetes gimana frasa di kantin ini punya inti apa enggak? Kita masukin dalam kalimat, misal Kak Aul makan di kantin gitu. Kita ilangin nih kata kantinnya. Kita ilangin kata kantinnya. Kak Aul makan di. Aneh nggak? Aneh kan ya teman-teman. Kak Aul makan di. Lah, di apa gitu. Kan jadi timbul tanda tanya tuh. Nah, berarti di itu bukan intinya. Nah, atau kita ilangin nih di-nya teman-teman. Misal di-nya kita ilangin, Kak Aul makan kantin gitu. Walaupun ada objeknya kantin, tapi kan nggak mungkin dong Kak Aul makan bangunan gitu kan ya. Nggak mungkin, berarti Kak Aul makan di kantinnya nggak punya inti. Gitu teman-teman. Di kantinnya nggak punya inti. Nah, ini yang disebut dengan frasa eksosentris. Dia nggak punya inti. Nggak punya inti. Nah, dan ya teman-teman, di dalam UTBK frasa eksosentris ini nggak keluar, teman-teman. Tahun kemarinnya lagi itu nggak keluar, gitu. Jadi frasa eksosentris ini udah kita pelajarin cukup segini aja. Kita lanjut frasa yang kedua, yaitu frasa endosentris, teman-teman. Apa frasa endosentris? Kebalikannya tadi eksosentris. Kalau eksosentris itu nggak punya inti, kalau frasa endosentris, teman-teman ya, frasa yang memiliki distribusi unsur, di mana salah satunya merupakan inti dan sisanya penjelas, gitu teman-teman. Ingat ya, frasa endosentris ya, frasa endosentris itu memiliki inti dengan penjelas gitu. Biasanya kalau teman-teman belajar di sekolah ya, biasanya guru itu ngomongin intinya pakai huruf D. Nah, D itu dijelaskan maksudnya. Atau penjelasnya dikasih tanda M. M itu menjelaskan. Gitu ya, teman-teman. Jadi di frasa endosentris ada kata yang bertindak sebagai inti dikasih nama D, dan ada kata yang bertindak sebagai penjelas dikasih nama M. Jadi D, M. Nah, ini yang polanya ada di frasa gitu. Contoh gitu, misalnya apa ya? Contoh, misal langit biru deh, langit biru gitu teman-teman. Langit biru. Nah, langit biru kan intinya ada di langit ya teman-teman. Nggak mungkin di birunya kan, di langitnya. Langit apa? Langit biru. Biru apa? Masa biru langit gitu kan aneh ya. Langit biru. Nah, ini teman-teman. Ini D-nya. Nah, terus M-nya yang mana? M-nya di sini teman-teman. Gitu. Jadi langit biru punya pola apa? Berpola D M gitu. Tapi teman-teman, nanti jangan di UTBK ya. Nanti kan di UTBK yang ditanya pola sih, teman-teman, pola frasa gitu. Nanti polanya apa ya, DM atau MD. Tapi jangan berhenti di pola aja. Karena kalau teman-teman berhenti di polanya tok ya, nanti di opsi jawaban itu biasanya polanya sama gitu. Jadi pola yang DM itu ada banyak banget gitu. Nanti bisa aja satu soal opsi yang DM ada beberapa. Nah, terus gimana Kak biar kita tahu jawaban yang benar? Jawaban yang benar, selain kita cari frasa yang sama polanya, terus frasanya juga sama, selain itu kita harus tahu yang namanya kelas kata, teman-teman. Kelas kata. Kelas kata itu apa sih Kak? Kelas kata itu yang ada kata benda ya, teman-teman. Kata benda, terus ada juga yang disebut kata sifat ya. Terus ada juga yang disebut kata kerja, tuh. Ada juga yang disebut dengan kata keterangan gitu. Nah, langit biru teman-teman kalau cari di KBBI, langit itu kata benda. Kata benda ya, benda. Biru itu aku ganti warna aja biar nggak tumburan. Nih, kata benda ya, kata benda. Biru itu kata sifat gitu. Jadi nanti pas UTBK
Cari yang polanya DM yang dibentuk dari kata benda plus kata sifat gitu ya teman-teman. Itu yang disebut frasa endosentris gitu. Kata ganti orang nggak keluar Kak, kalau tahun kemarin nggak keluar Kak gitu. Jadi ini ya teman-teman, aman ya semuanya, aman? Gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Boleh Kak Putra mungkin? Ini dulu nih. Coba Dek, boleh Dek. Halo Kak Putra, apa nih yang mau ditanya Kak? Belum masuk atau Dek Meja? Boleh Dek Meica, Kak Dek Meica Dwi. Siap Kak Putri, nanti ya setelah ini aku kasih tahu nama frasanya tuh kayak gimana. Kak Meica juga belum bisa ya Kak Riza ya? Belum Kak. Mungkin bisa Belum ya? lanjut dulu aja Kak. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Oke, D apa tadi itu Kak? D itu dijelaskan. Nah, D ini dijelaskan ya. Dijelaskan. M itu menjelaskan gitu ya teman-teman. Nah, nanti waktu TBK teman-teman, yang paling banyak keluar itu endosentris, atau bukan yang paling banyak keluar, yang keluar adalah yang endosentris gitu. Kenapa? Karena dia ada pola gitu. Jadi pola ini yang teman-teman pelajarin, pola DM atau nanti ada pola MD juga gitu. Harus tahu mana intinya, mana penjelasnya, terus harus tahu juga kelas katanya dia termasuk apa gitu. Nanti teman-teman, frasa endosentris ini bakal dibagi jadi beberapa. Nah, frasa yang pertama itu disebut frasa nomina, teman-teman. Frasa nomina itu apa sih? Dari namanya nomina. Nomina itu kalau di bahasa Indonesia namanya kata benda, gitu, teman-teman. Kata benda. Artinya apa? Artinya frasa ini memiliki inti berupa kata benda. Intinya dari kata benda, gitu. Jadi kalau mau namain frasa, teman-teman, mana yang jadi inti, terus kelas katanya apa, itu nama frasanya. Ingat ya teman-teman, misal punya nih gedung tinggi, misal contoh nih di sini, yang tadi ya kita udah kasih contoh nih di sini. Contoh gedung tinggi misal, gedung tinggi, Kak, gedung tinggi Kak. Nah, gedung tinggi misalkan teman-teman, intinya kan ada di gedungnya ya teman-teman, ini D-nya kan. Tingginya di mana? Tingginya jadi penjelas, jadi M gitu. Terus gedung ini kelas katanya apa Kak? Namanya gedung ya, ingat. Kata benda itu dibagi jadi 3, makhluk hidup, benda mati, tempat atau lokasi. Nah, gedung kan termasuk benda mati ya teman-teman. Berarti ini masuk ke kata benda gitu. Terus tinggi apa Kak? Tinggi jelas kata sifat gitu. Untuk ngasih nama frasanya teman-teman, teman-teman lihat apa yang ada di posisi D. Nih, yang ada di posisi D. Karena yang di posisi D adalah gedung, dan gedung itu adalah kata benda, teman-teman, makanya gedung tinggi itu dinamakan sebagai frasa kata benda atau nomina, gitu, teman-teman. Jadi, untuk namainnya itu cukup lihat mana yang jadi intinya. Gitu ya, teman-teman. Mana yang jadi intinya berarti itu berarti itu nama frasanya gitu. Kak Aca, kata benda dibagi jadi 3 apa aja Kak? Kata benda dibagi jadi 3 ya, ada makhluk hidup, benda mati, sama lokasi atau tempat gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Bawahnya ada frasa verba. Dari namanya verba teman-teman. Verba artinya apa? Artinya kata kerja gitu. Jadi intinya dari frasa itu harus kata kerja, teman-teman. Contoh misalkan, sedang makan misalkan. Sedang makan. Dia harus 2 kata ya, teman-teman. Ingat frasa harus 2 kata. Nah, sedang makan. Sedang makan, teman-teman, kalau dilihat intinya ada di mana? Intinya ada di makan ya. Berarti kan ini D-nya. Nah, M-nya yang si sedang gitu. Terus nanti cari lagi, makan itu kalau di KBBI masuk kelas kata apa ya Kak? Oh, makan itu ternyata kata kerja. Kalau sedang apa Kak? Oh, ternyata sedang itu kata keterangan. Berarti ini disebut dengan frasa verba gitu. Jadi ini disebut frasa verba. Kenapa? Karena D-nya atau intinya ada di kata kerja. Gitu teman-teman. Ingat ya,
Apa yang masuk di intinya itu nama frasanya. Gitu. Ada lagi nggak Kak? Ada lagi nih teman-teman. Frasa adjektiva. Adjektiva itu disebut sebagai kata sifat gitu. Berarti apa Kak? Berarti intinya harus ada kata sifat gitu. Cara nentuin DM-nya gimana Kak? Ya ini misal contoh nih, contoh. Misal kalau yang intinya kata sifat berarti misal nih sangat cantik teman-teman. Sangat cantik. Nah, sangat cantik. Sangat cantik intinya yang mana? Pasti cantik nggak sih? Nggak, masa sangat? Sangat apa? Sangat kan nggak mungkin ya. Sangat apa nih? Pasti cantiknya. Cantiknya yang jadi intinya nih. Ini D-nya, sangatnya jadi M gitu. Terus kita lihat cantiknya apa? Cantik itu kata sifat ya teman-teman. Kata sifat. Sangat itu apa? Kata keterangan. Berarti ini disebut dengan frasa sifat gitu. Frasa sifat gitu. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati banget. Banyak yang ngiranya frasa sifat itu wanita cantik. Misal wanita cantik bukan frasa sifat teman-teman. Kenapa kok wanita cantik bukan frasa sifat? Karena wanita cantik ya, yang intinya kan ada di wanitanya, tuh ada di sininya. Cantiknya M-nya. Cantik ini pasti ngejelasin si wanita kan, bukan wanita yang ngejelasin si cantik kan, gitu. Makanya D-nya di wanita. Terus kalau wanita itu kalian lihat di KBBI kan pasti kata benda tuh. Makanya ini masuknya di frasa benda. Nah, ini frasa benda gitu. Bedanya itu ya teman-teman. Kalau sifat harus intinya yang sifat, bukan bendanya yang sifat gitu. Karena bilang pasti didahului keterangan Kakak. Nggak pasti Kak, bisa aja dia sifatnya dulu. Contoh misal, contohnya gini nih, cantik sekali misal, cantik sekali. Nah, ini didahului sama sifatnya dulu, boleh gitu. Jadi tergantung nanti frasanya gitu ya. Gitu. DM itu apa Kak? DM itu dijelaskan, menjelaskan. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, terus frasa yang terakhir ada frasa adverbia, teman-teman. Adverbia itu apa? Adverbia itu yang disebut sebagai kata keterangan gitu. Kata keterangan. Artinya intinya harus berupa kata keterangan. Intinya harus berupa kata keterangan gitu. Contoh misalkan teman-teman. Contoh gitu. Contoh misalkan aku nulis misal misalkan gini, dengan cepat gitu, dengan cepat gitu, dengan cepat teman-teman. Nah, dengan cepat ini teman-teman berarti kan intinya ada di cepat ya, ada di cepatnya di D, dengannya berarti M gitu. Terus kalau dicari di KBBI berarti ini keterangan, yang ini keterangan juga. Makanya ini disebut dengan frasa adverbia atau frasa keterangan gitu teman-teman. Intinya kayak gitu, enak pokoknya. Kalau misalkan kalian masih bingung, jangan bingung di sininya, nanti aja waktu pas di soal. Karena mungkin materinya ribet ya teman-teman, tapi pas di soal itu gampang banget gitu. Nah ini kalau di UTBK tahun kemarin yang sering keluar itu ada di sini teman-teman. Ada frasa nomina sama frasa adjektiva gitu. Ini yang sering keluar. Terus kalau misalkan ada pertanyaan nih, Kak, apa frasa cuma itu aja? Sebenarnya ada frasa pronomina, ada juga frasa apa namanya? Numeralia gitu juga ada. Terus ada frasa preposisi tadi ya, teman-teman, tapi itu nggak pernah keluar gitu. Itu nggak pernah keluar gitu, teman-teman. Oke, sip. Nah, frasa adverbia, nah ini teman-teman, kan ada yang nanya, Kak, bukannya itu kata sifat ya Kak, bukan keterangan. Gini, frasa keterangan atau adverbia itu bergantung banget sama kalimat, teman-teman. Jadi kalau misalkan dengan cepat ini ditaruh di dalam kalimat, dia bakal jadi adverbia. Kenapa? Karena dia ngomongin keterangan. Gitu. Itu ya. Jadi adverbia ini biasanya dia nempel di dalam kalimat, jadi kita tahu konteksnya itu sebagai apa. Gitu. Kalau ini kan cuma aku ngasih contoh aja gitu. Contoh konteksnya dia di dalam dia berfungsi sebagai keterangan gitu. Itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ya, nanti waktu pas UTBK ada 2 jenis soal, teman-teman. Ada 2 jenis soal frasa. Nah, ini teman-teman. Nih, fokus di sini. Ada 2 jenis soal frasa. Ada 2 jenis soal frasa.
Apa aja? Yang pertama, teman-teman, dia menanyakan pola frasa yang sama gitu. Menanyakan pola frasa yang sama. Ingat ya, soal atau jenis yang pertama dia nanyain pola frasa yang sama. Kalau ketemu soal yang nanyain pola frasa yang sama, teman-teman harus ngepolain dulu. Contoh misalkan, pria tampan misalnya, pria tampan nih, pria tampan. Terus soalnya, pola frasa yang sama dengan frasa pria tampan adalah nanti A, B, C, D, itu frasa. Kita harus cari dulu polanya apa, terus kelas katanya apa, baru kita bisa jawab gitu. Contoh pria tampan. Pria tampan kan berarti prianya itu sebagai intinya ya teman-teman, tampan itu sebagai penjelasnya gitu. Terus dilihat pria itu apa? Pria kan makhluk hidup berarti kata benda, tampan kata sifat gitu. Nah berarti ini kalau kita tentukan frasanya frasa apa, berarti dia frasa nomina. Nah nanti teman-teman pilih opsi jawaban yang dia frasa nomina juga, polanya DM, terus dibentuk dari kata benda sama kata sifat gitu. Ini kalau ketemu soal yang nanyain pola gitu ya teman-teman, misal. Nah terus yang kedua teman-teman, kalau yang kedua jenis soalnya kayak gimana Kak? Dia menanyakan makna, ingat-ingat teman-teman, makna frasa yang sama gitu. Oke, harus baca soalnya benar-benar. Dia nanya pola apa nanya makna gitu ya, teman-teman. Nanya pola apa nanya makna. Nah, ini kalau dia nanya makna frasa, teman-teman, jangan cari polanya gitu. Karena kalau nyari polanya nggak bakal ketemu gitu. Nah, contoh misalkan pria tampan. Itu. Pria tampan, makna frasa yang sama dari frasa pria tampan adalah gitu. Jangan cari pria kata benda, tampannya kata sifat, berarti ini polanya DM benda sama sifat, jangan. Tapi cukup maknanya aja, dimaknai aja kata pria tampan ini. Oh, maknanya apa? Oke, berarti bisa aja bilang sesuatu ya atau seseorang gitu ya, yang tampan atau yang ganteng gitu, yang tampan atau yang ganteng. Nanti teman-teman pilih di opsi jawabannya juga sesuatu yang mungkin dia ada levelnya, ada tampan, ada sedang, atau ada yang kurang tampan gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman cari maknanya, jangan cari polanya gitu ya. Oke, aman ya teman-teman? Yang ini dulu deh, aman ya? Enggak, Kak Mei, enggak telat kok. Mantap. Oke. Sip. Kak mau SS, nanti Kak Aul dikirim ya ke grup ya, Kak Aul. Oke, boleh banget. Ini siapa nih yang mau nanya? Kak KitKat boleh nih, Kak KitKat. Yuk, Kayak coba makanan. Oke, Kak. Nanti langsung latihan soal, pasti aman. Halo, Kak. Halo. Saya mau izin bertanya, Kak. Boleh. Saya sering ketemu yang makna yang universal gitu, Kak, yang secara luas. Itu gimana ya, Kak? Maksudnya gimana tuh, Kak? Misalnya penggunaan handphone makna yang lebih luasnya gitu, Kak. Siap. Oke, itu nggak masuk di frasa Kak, itu masuk di makna kata. Jadi teman-teman, makna kata itu ada banyak ya, ada sinonim, ada antonim, teman-teman. Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Terus yang ditanya sama Kak siapa ya tadi ya, Kak Putra ya kalau nggak salah ya, Kak Riza ya, aku lupa tadi. Iya Kak, tuh. Ya Kak Putra. Yang ditanya Kak Putra itu kan makna luas ya, makna yang luas. Nah, makna yang luas ini disebut dengan hipernim, teman-teman. Hipernim. Tuh. Terus kalau yang ditanya makna yang sempit ya, yang sempit, ini yang disebut dengan hiponim. Hiponim.
gitu. Nah, makna yang luas itu maksudnya apa, Kak? Contoh, makna luas misalkan dia buah, teman-teman. Terus makna sempitnya apa? Misal mangga gitu ya, mangga atau apel gitu. Nah, nanti di soal di UTBK dia itu bakal nanyanya kayak gini. Makna yang lebih luas dari kata mangga adalah, nah nanti Kak Putra sama teman-teman yang lain pilih di opsi jawaban yang memayungi kata mangga. Oh, berarti buah, Kak, gitu. Karena mangga termasuk ke dalam buah gitu. Atau misalkan nanti di soal UTBK-nya gini, makna yang lebih luas dari kata mobil misalkan, mobil gitu. Nanti Kak Putra dan teman-teman yang lain cari hipernim atau makna yang luas dari mobil. Mobil itu apa ya? Lihat aja di opsi jawaban. Misalkan di opsi jawabannya ada kata kendaraan, kendaraan, ya berarti ini makna yang lebih luas gitu. Kenapa? Karena mobil termasuk kendaraan, mangga termasuk ke dalam buah gitu. Itu yang disebut makna hipernim sama hiponim, makna yang luas sama makna yang sempit gitu, Kak Putra. Gitu. Aman, Kak? Oh, paham Kak. Terima Oke, kasih. sama-sama Kak Putra, mantap. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut kata majemuk. Nih, kata majemuk ya teman-teman. Kata majemuk gitu. Majemuk. Teman-teman mungkin ada yang, loh emang kata majemuk keluar Kak di UTBK? Keluar teman-teman, kata majemuk di UTBK. Cuma nanti namanya bukan kata majemuk gitu. Terus apa Kak? Nanti aku kasih tahu. Kalau di soal dia bahasanya apa. Nah, tapi kita pelajarin dulu kata majemuk. Majemuk ini apa sih, teman-teman? Majemuk ini sebenarnya masuk ke dalam frasa gitu. Tapi di UTBK dia dibikin beda. Jadi frasa sendiri, majemuk sendiri gitu. Bedanya ada di mana kata majemuk sama frasa, teman-teman? Majemuk itu adalah gabungan kata. Gabungan kata. Artinya minimal terdiri dari dua kata. Berarti sama dong dengan frasa? Sama dia dengan frasa. Bedanya adalah kalau kata majemuk itu gabungan kata gabungan kata yang memiliki makna baru. Nah, gabungan kata yang memiliki makna baru, teman-teman. Jadi digarisbawahi makna baru gitu. Nah, contoh misalkan, contoh. Di sini aku kasih contoh ya. Di sini frasa teman-teman, jebret. Di sini kata majemuk. Nah, kata majemuk gitu. Frasa, misalkan frasa tadi itu buku tebal gitu. Buku tebal. Ini frasa. Kenapa Kak kok buku tebal itu frasa? Buku tebal kan tetap buku sebagai intinya gitu. Kalau kata majemuk apa Kak contohnya? Contohnya misal rumah sakit. Nah, rumah sakit. Intinya rumah bukan, intinya sakit bukan juga. Rumah sakit, rumah itu kan bangunan ya, bangunan tempat kita tinggal. Sakit itu keadaan nggak sehat. Kalau rumah sakit, bukannya bangunannya yang sakit atau bangunannya pilek kan bukan teman-teman. Tapi tempat orang berobat, berarti dia ngasilin makna baru. Nah ini gitu. Sementara frasa kita masih bisa ngerti dari salah satu katanya aja. Oh berarti maksudnya ini. Contoh lagi yang lain, misal tadi langit biru. Langit biru. Kita masih tahu oh yang diomongin itu langit gitu. Salah satunya itu masih apa namanya? Ada yang bisa kita pahamin gitu. Langit biru, oh langit yang diomongin. Tapi kalau misalkan kata majemuk, misal kamar mandi nih, kamar mandi teman-teman. Kamar mandi. Apakah kamarnya mandi gitu, basah terus kita masuk, wih basah lagi mandi kamarnya? Enggak kan? Enggak mungkin. Kamar mandi itu berarti majemuk gitu. Mengandung makna baru gitu. Apalagi Kak? Apalagi misalkan wanita cantik nih, wanita cantik. Nah, wanita cantik juga sama, wanita tetepan teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan kata majemuk, misal matahari, matahari. Nah, matahari itu kata majemuk juga, karena dari kata mata sama kata hari. Mata kan yang buat ngelihat ini nih, yang ada di sini ya teman-teman. Hari itu kan Senin, Selasa, Rabu gitu. Tapi pas dijadiin satu, dirangkai jadi satu, matahari itu punya makna baru gitu, bukan mata di hari Senin gitu, enggak gitu. Nah, ini yang disebut kata majemuk, teman-teman. Nanti ketika di UTBK kalian nggak bakal ketemu soal
pakai bahasa kata majemuk, enggak. Tapi kalau di UTBK ya, di UTBK kata majemuk ya, majemuk disebut ini teman-teman, kata yang berpasangan tetap. Nah, ini yang disebut kata majemuk di UTBK. Jadi kalau teman-teman ketemu soal terus dia nanya kata yang berpasangan tetap, ya udah berarti dia kata majemuk. Teman-teman cukup lihat opsi jawaban mana yang dua katanya ngasilin makna baru gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, sip. Aman ya? Oke. Aman ya, ajarin tips dan keywordnya Kak. Nanti waktu pas di soal-soal ya teman-teman. Kepala MBG, waduh, kepala MBG, nggak tahu itu apa itu. Daya tahan gitu juga masuk ke kata majemuk teman-teman. Gitu. Oke, aman ya. Kalau aman, aku masuk ke contoh soalnya dulu. Masuk ke soalnya dulu, gitu ya. Kita masuk ke soalnya. Nah, jadi teman-teman, nanti soalnya itu bakal kayak gini aja. Nggak susah-susah. Soalnya bakal kayak gini. Ini kita pakai kalimat dulu ya. Nanti ada yang bentuknya paragraf juga. Tapi kan tetap paragraf itu tetap yang diambil cuma potongan katanya tok, gitu. Nih, nomor 1 teman-teman. Frasa kualitas pendidikan ya, frasa kualitas pendidikan memiliki pola yang sama. Nah, yang ditanya pola, teman-teman. Berarti yang dicari polanya ya. Polanya dari kualitas pendidikan. Oke, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan kan kalau misalkan kita tanya nih, kualitas apa? Kualitas pendidikan. Masa pendidikan apa? Pendidikan kualitas, nggak nyambung ya teman-teman. Berarti D-nya ada di sini. Ini D-nya, ini M-nya teman-teman. Gitu. Kalau kita lihat di KBBI, kualitas itu kan kata benda ya. Kualitas kata benda, pendidikan itu kata benda juga. Nah, ini disebut dengan frasa, berarti kan di sini ya, frasa nomina gitu. Frasa nomina dengan pola DM dibentuk dari kata benda dan kata benda. Oke, benda-benda, nggak ada sifat sama sekali. Berarti A salah karena ada kata cantik. Belajar juga salah karena dia ada verba, kata kerja. Mewah gitu juga sifat, jangan tinggi gitu juga. Maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang C. Oke ya teman-teman, cara nyarinya gitu aja gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung, wah ini polanya apa ini Kak, ini polanya apa Kak, gitu ya teman-teman. Kenapa kualitas masuk kata benda Kak? Kualitas kan salah satu abstrak ya, pokoknya kalau yang abstrak kayak gitu juga masuk ke dalam kata benda teman-teman. Di KBBI juga dia kata benda gitu. Nih, coba lagi ya soal nomor 2, kita kerjain bareng-bareng dulu teman-teman. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ya. Kita lihat frasa sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja memiliki makna. Nih ya teman-teman. Sudah mulai bekerja memiliki makna. Yang ditanya makna. Sekali lagi yang ditanya makna. Berarti jangan susah payah cari pola, tapi cari makna. Sudah mulai bekerja kan artinya ada suatu kegiatan yang mulai gitu kan, yang atau udah dikerjakan gitu. Nah, cari aja mana di sini yang punya makna yang hampir sama kayak gitu. Kalau gadis kecil kan bukan ya, sangat ramah bukan, di rumah bukan, dua orang juga bukan, maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang B. Oke, sip. Nah, aku mau teman-teman coba dulu nomor 3, 4, 5, 6, 7. Nyampe 7 ya teman-teman. Coba kerjakan nyampe dari 3 nyampe 7, 5 soal berarti. Oke, 5 soal ya Kak Riza ya. Ya, Kak. Oke, aku kasih waktunya 4 menit aja Kak, karena kan frasa ya. Mesti ngebut sih kakaknya. Harusnya lebih cepat ya, Kak ya. Lebih cepat gitu. Karena frasa cuma kayak gitu aja Kak. Mungkin materinya panjang lebar, berbelit-belit, tapi intinya cuma kayak gitu toh gitu. Teman-teman pasti bisa. Gitu. Boleh kalau ada yang mau tanya teman-teman. Kak Hana mungkin ya. Coba ya, mungkin Kak Putra yang dulu tadi di on mic belum bisa. Oh, Oke, Kak Hana. boleh ya. Halo. Halo,
Biasanya kan kalau UTBK kan kadang ada jenis pola makna, terus Hmm? kata berpasangan tetap, Hmm? terus frasa gitu ya, pasangan frasa. Nah, Hmm? kita tuh kadang pernah dengar trik yang nyelipin kata gitu kak, itu work nggak? Bener nggak? Atau Oh, boleh aja Kak, boleh. Yang katanya kalau diselipin kata, misal gadis cantik, gadis yang cantik, berarti dia frasa gitu. Tapi kalau misalkan dia, apa namanya, kata majemuk, dia nggak bisa diselipin gitu. Rumah sakit, rumah yang sakit kan nggak bisa oh gitu. iya, Iya, nggak apa-apa, boleh kok Kak Hanam. oh itu Hmm. itu bisa. Itu Berarti bisa, itu itu bisa. itu kayak pola makna kata berpasangan tetap, terus frasa yang sama itu termasuk materinya kak? Ya, itu masuk masuk di materi frasa. Itu cara ngetes dia frasa apa bukan sih sebenarnya Kak. Oh gitu. Terus kalau Gitu. yang eh, imbuhan-imbuhan gitu beda lagi ya kak. Kayak semisal Yang kata yang mana tuh? memiliki eh, kata di bawah ini yang memiliki imbuhan makna yang sama, an yang sama gitu biasanya kak. Oh, itu beda. Itu bukan frasa gitu. Bukan frasa sih. Itu beda. Itu makna dari imbuhannya gitu. Makna imbuhan. Misalnya eh, kesehatan gitu, kesehatan gitu. Kan dari kata dasar sehat dapat imbuhan kesamaan. Oke, berarti kesehatan itu apa? Oh, keadaan sehat gitu misalkan, atau sesuatu yang ya keadaan sehat lah gitu misalkan. Atau misalkan apa lagi ya? Misalnya eh misalnya apa ya? Misal pemakaman gitu. Kan dari kata dasar makam gitu ya. Pemakaman dapat imbuhan pe sama an belakangnya. Berarti kalau pemakaman dia proses memakam, proses melakukan makam gitu, memakami seseorang gitu. Misalkan gitu. Gitu Kak Hanam. Dia nggak masuk frasa kalau yang itu, tapi makna dari imbuhannya gitu. Biasanya kalau imbuhan an itu kalau nggak proses atau tempat itu benar nggak kak? Kalau kita misalnya Iya, nyarinya betul betul. proses atau Kalau tempat nggak gitu. proses dia kumpulan tempat gitu. Iya. Oke kak, Nah, cukup kak, makasih. ya, sama-sama Kak Anam. Oke. Boleh Kak ini Kak Putra Rizda. Habis ini saya nanya, boleh Kak? Boleh, boleh Kak Putra. Kak Riza, Kak Putra Kak. Halo Kak, Halo Kak, gimana Kak? Ini Kak suaranya Putra jelas yang nggak? tadi bukan sih, beda ya? Beda Kak, beda. Beda, beda. Gimana Kak? Kan kalau apa namanya hubungan makna ini kan berarti yang nggak bisa disisipin kan Kak? Yang ini, yang berpasangan tetap. Iya berpasangan tetap. Iya, gimana Kak? Terus tuh berarti kayak yang bisa dibilang tuh jawabannya itu kayak sebutan gitu ya Kak? Contohnya kayak kecerdasan buatan, berarti AI itu Kak. Iya, berarti kalau kecerdasan buatan berarti dia kata majemuk. Betul. Kata macam oh, Majemuk itu yang tadi berpasangan tetap. Artinya dia nggak boleh diganti yang lain. Kalau diganti sama kata yang lain, maknanya jadi berubah juga nanti. oh baik Kak. Siap? Oke. Makasih Kak. Sama-sama Kak Putra. Oke, siap. Kak Riza, nomor 3 apa nih Kak? Siap Kak, di unfold dulu. Oke. Nomor 3 yang C Kak, 77%. Oke, cendol nomor 4. Nomor 4-nya menyebar Kak, tapi mayoritas di B. Bebek ya. Oke. Nomor 5. Nomor 5 di A. A. 6. Nomor 6 B. Bebek. Oke. Siap. Nomor 7. 7 B juga. 7 B juga. Oke, siap. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nih, frasa peti besi, peti mati lagi. Frasa peti besi ya teman-teman, peti besi memiliki kesamaan pola hubungan makna dengan frasa. Oke, berarti yang ditanya maknanya teman-teman. Nah, peti besi. Nah, aduh. Aku ganti hitam dulu. Nah, peti besi ya, peti besi. Berarti maknanya apa? Berarti kan maknanya kita maknain aja peti itu sebagai sesuatu ya, sesuatu yang terbuat dari besi ya kan, berarti sesuatu yang terbuat dari besi. Nah, lihat makna yang sama, sesuatu yang terbuat dari sesuatu juga gitu. Kalau kolam renang kan enggak, sate ayam juga enggak ya, sate ayam enggak. Nah, cincin emas berarti kan sesuatu yang terbuat dari emas gitu. Maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang C. Gitu.
Kan sate yang terbuat dari ayam bisa Kak, tapi kan antara besi sama ayam itu kan beda ya. Besi kan benda mati ya, ayam hidup gitu. Jadi cari yang maknanya sama juga gitu. Nomor 4 teman-teman. Kalimat yang menggunakan frasa atribut berimbuhan. Oke. Ini teman-teman. Kalau misalkan ketemu dengan soal terus dia nanya frasa atribut. Atribut. Atribut itu apa sih Kak? Atribut itu ini yang disebut dengan penjelas. Penjelas. Jadi misal tadi pakai apa ya? Wanita cantik deh. Wanita cantik misalkan, cantik. Nah, wanita cantik kan tadi aku bilang wanitanya sebagai intinya ya, inti. Nah, cantik ini yang disebut dengan penjelas atau nama lainnya atribut. Nah, atribut gitu. Atribut dari si intinya gitu. Nah, kalau yang ditanya adalah atribut berimbuhan, artinya di bagian penjelasnya ini ketempelan sama imbuhan gitu, teman-teman. Berarti di bagian cantiknya nanti ketempelan sama imbuhan. Nah, cari di sini frasa yang bagian atributnya ketempelan imbuhan gitu. Jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawaban yang paling tepat yang ini, teman-teman. Rumah bertingkat. Kenapa? Karena penjelasnya kan bertingkat ya. Nah, bertingkatnya dapat imbuhan ber. Maka jawaban yang paling tepat yang gitu. Aman kan? Aman, enak. Pokoknya soal frasa jangan takut. Paling enak frasa kata pencemuk itu paling enak. Nomor 5. Contoh penggunaan frasa verba. Oke, frasa verba berarti apa, teman-teman? Frasa yang inti dibentuk dari kata kerja. Nah, biasanya frasa verba ini menduduki posisi predikat kalau di dalam kalau di dalam kalimat gitu. Nah, di sini kita lihat nih posisi predikat berarti sangat enak ya, teman-teman. Memeriksa, sedang mengerjakan, membeli, sama dikerjakan. Oke, kita lihat. Balik lagi, frasa itu terdiri dari minimal 2 kata. Berarti D ini udah jelas salah, ini juga udah jelas salah gitu. Ini juga salah. Nah, tinggal A sama C gitu. Tapi ini kecuali ya, teman-teman, kecuali. Berarti yang bukan frasa verba. Nah, ini frasa, teman-teman, yang C. Frasa yang intinya adalah mengerjakan kata kerja. Berarti ini frasa verba. Ini frasa verba. Nah, sangat enak, teman-teman. Intinya kan di enaknya ya. Berarti ini frasa sifat. Maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang gitu. Iya, ada kecualinya, jangan lupa. Fokus ya, teman-teman. Siapa tahu nanti di soalnya ada kecuali malah nggak ngelihat gitu. Oke, frasa nomina. Nih, frasa nomina yang bergaris bawah berarti ini ya, teman-teman, pertemuan penting gitu. Kita udah dikasih tahu namanya nomina. Berarti kalau pertemuan penting ya, teman-teman. Pertemuannya yang D, pentingnya yang M. Kenapa? Karena tadi udah dikasih tahu nomina, frasa nomina berarti intinya harus yang kata benda. Nah, pertemuan kan kata benda ya. Kalau penting kan kata sifat gitu. Jadi polanya yang mana yang sama? Benda sama sifat. Nah, sepeda motor itu bukan, makan siang bukan, senang hati paling cepat juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat yang B gitu. Kerja keras. Kerja, teman-teman, sama keras gitu. Kerja itu dia bisa 2, bisa verba, bisa nomina gitu. Jadi satu kata itu nggak cuma 1 ya. Kelas katanya. Jadi ada beberapa kata yang kelas katanya itu lebih dari 1. Contohnya kayak kerja ini. Kerja di sini dia benda, di sini dia nomina. Nomina. Kalau keras dia sifat gitu. Nah, itu ya, teman-teman. Verba kerja itu ada verba, ada nomina juga gitu. Oke ya. Nomor 7, inti frasa yang menduduki fungsi subjek. Oke. Kita lihat, teman-teman, fungsi subjeknya itu yang mana? Ingat, kalau pola kalimat, hal yang pertama yang teman-teman harus cari predikat. Predikatnya mana? Oh, ini predikatnya telah disusun. Ini predikat ya, teman-teman. Berarti mana Kak subjeknya? Berarti subjeknya ada di sini. Perencanaan strategis untuk peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan komersial. Nah, ini subjeknya. Tuh. Yang ditanya adalah inti frasa.
Inti frasa, teman-teman. Inti frasa. Namanya inti itu cuma satu. Kan inti ya, berarti kan cuma satu, teman-teman. Berarti yang ini jelas salah, teman-teman. Nih, ini salah. Strategis sama perencanaan. Perencanaan strategis, intinya yang mana? Perencanaan strategis. Intinya perencanaan apa strategis, teman-teman? Intinya ada di perencanaan. Betul, Kak Latif, Kak Salma, gitu. Perencanaan strategis, ini D-nya, ini M-nya. Maka jawaban yang paling tepat yang D. Gitu. Sip. Aman ya? Oke, gitu teman-teman. Frasa semudah itu, seenak itu. Teman-teman bisa ngejawabnya dengan cepat gitu. Aman pokoknya. Nih, emang kayak gitu Kak. Misal, emang UTBK kayak gitu Kak. Orang apa namanya, itu mah buat-buatan sendiri, makanya cepat gitu. Nah, kita coba nih teman-teman. Ini soal PBM tahun 2020 ya. PBM tahun 2020. Lihat soalnya. Soalnya cuma bilang kayak gini. Frasa mana dalam bacaan di atas yang memiliki pola makna? Ya, pola makna serupa dengan frasa praktisi medis. Oke. Yang ditanya pola makna. Jangan cari pola frasa, cari maknanya. Oke. Makna dari praktisi medis, teman-teman. Kalau praktisi medis itu kalau kita memaknainya ya, berarti kan orang yang praktisi itu kan orang yang ahli kan? Orang yang ahli di bidang medis berarti kan? Ini bidangnya di bidang medis gitu. Nah, cari yang sama gitu. Yang ada apa namanya makna-makna orang yang ahli terus di bidang sesuatu gitu. Kalau lukisan indah kan nggak ada orang-orangnya nih, berpikir kreatif juga, ekspresi enggak, area otak enggak, maka jawaban yang tepat yang E gitu. Nah, bayangin teman-teman, frasa bisa kalian kerjakan kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Kenapa kenapa kok harus ngerjainnya harus kurang dari 1 menit? Supaya soal-soal yang lain yang lebih susah bisa kalian kerjain lebih lama gitu. Kalau frasa wajib kurang dari 1 menit ya teman-teman. Coba teman-teman kerjain lagi soal nomor 9, 10, 11, 12, 13. 5 nomor lagi ya teman-teman. Dari 9 sampai 13. Oke, aku kasih waktu 4 menit lagi ya teman-teman. Gas. Oke. Nah, boleh Kak Kenneth kalau mau nanya. Siap, Dek. Polling ya. Sembari ada mungkin mau yang tanya. Silakan, Dek Kenneth. Halo Kak Kenneth. Yang nomor 2 itu. Boleh. Nomor 2 ya Kak ya. Kita ke atas dulu Kak. Nah, gimana Kak? Itu kan poinnya sudah mulai bekerja. Berarti dia mainnya di tempo ya Kak? Jadi kayak bermain kayak di waktu gitu? Ya boleh, nggak apa-apa Kak. Yang penting gini aja memaknainya. Sudah mulai bekerja. Berarti kegiatannya mau dimulai gitu. Atau sudah mulai gitu. Yang penting dia ada kegiatannya gitu. Maknanya gitu aja. Jadi nggak perlu mikir, oh itu tempo atau apa, nggak usah. Jadi simpel aja, sudah mulai bekerja berarti ada kegiatan yang mau dimulai, udah gitu aja. Gitu. Nanti tinggal lihat opsi jawabannya mana yang maknanya sama gitu. Jadi pakai makna yang sama untuk melihat opsi jawabannya. Gitu aja Kak Kenneth. Thank you Kak. Siap, sama-sama Kak Kenneth. Gitu. Oke, boleh Kak Yasmin, apa nih Kak? Oke, silakan, Dek. Gimana Kak? Halo Kak, Halo Kak Yasmin, gimana Kak? mau tanya yang nomor Suaranya belum masuk, Dek. Kecil Kak suaranya Kak. masih nggak Kak? Udah mendingan sih, agak gede sih. Ya, mau tanya yang nomor 7 tadi yang inti frasa. Oke, gimana? Apa Jadi, pertanyaannya Kak? Inti frasa itu cuma satu kata aja ya Kak? Kan di sini subjeknya itu ada sampai perencanaan sampai komersial, tapi di jawabannya cuma perencanaan, berarti cuma satu kata aja. Betul Kak, gitu. Karena intinya cuma satu, penjelasnya tuh bisa banyak. Penjelasnya tuh bisa lebih dari satu, tapi intinya itu cuma satu, gitu. Intinya ya di sini, gitu. Nah, sisanya bisa banyak, gitu.
Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama Kak Yasmin, mantap Kak. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, semangat teman-teman. Frasa kayak gini emang kalau frasa nggak susah-susah amat, nggak bingung-bingung amat teman-teman. Jadi kalau ngerjain frasa usahakan lebih kurang dari 1 menit gitu ya, kurang dari 1 menit gitu. Itu ya. Kalau inti subjek beda lagi Kak. Beda inti subjek. Inti subjek beda ya. Inti subjek sama inti frasa beda gitu. Subjek misal teman-teman gini. Pria itu sedang makan. Nah, misal pria itu sedang makan. Kalau yang jangan. Pria itu misal pria tampan mulu ya, nggak apa-apa lah ya. Pria tampan yang berdiri di sampingku adalah temanku. Nah, misal yang ditanya subjeknya mana? Subjeknya ini ya, pria tampan yang berdiri di sampingku. Kalau yang ditanya subjek intinya pria tampan Kak. Nih. Ini subjek inti, pria tampan. Tapi kalau yang ditanya frasa inti di subjek ini, cukup prianya aja. Gitu. Bedanya di situ ya, teman-teman. Pria Solo. Kak Dinda itu sering nyanyi Pria Solo dia, Kak. Iya ya, Kak. Oh, iya, dia orangnya Solo banget, Mbak. Boleh Kak Riza, nomor 9 apa Kak? Oke, Denpol dulu, Kak. Terus, nomor 9 di C, Kak. 9 C, nomor 10? Ya, 10-nya C juga. C juga, 11? 11-nya di E, tapi nyebar. Oh, E sama apa Kak emang? Yang kedua di D. Di D, oke. Yap. Nomor 12, nyampe berapa sih Kak? 12 ya? 13 ya? 12, Kak. 12 menyebar juga untuk yang pertama di D, keduanya di C. Di C, oke. Yap. 13? Enggak ya? 13 D juga, D dan A. D dan A. Yap. Oke. 14 enggak ya? Tidak. Oke, siap. Kita bahas teman-teman nomor 9. Ini soal asli lagi ya, tahun 2021 teman-teman. Frasa yang berpola makna sama. Berpola makna sama dengan frasa wawasan budaya, teman-teman. Oke, wawasan budaya. Kita nggak usah bingung-bingung, kita maknain aja wawasan budaya. Namanya wawasan itu kan keilmuan ya, keilmuan gitu. Keilmuan, budayanya berarti kan bidangnya, ya kan? Bidang ilmunya. Berarti wawasan budaya berarti keilmuan atau ilmu tentang budaya gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, yang ngomongin tentang keilmuan terus bidangnya apa gitu. Nah, di sini konsep dasar bukan keilmuan kan, kebiasaan membaca juga bukan, tempat awal belajar sama sarana juga bukan, pendidikan non formal, keilmuan. Pendidikan kan kalau ngomongin pendidikan pasti ngomongin keilmuan. Non formal itu kan bidangnya. Formal, non formal itu kan bidang dari pendidikan ya, ada 2, formal, non formal. Maka jawaban yang paling tepat yang C. Gitu ya. Enak kan teman-teman? Enak, caranya kayak gini doang. Nomor 10 coba ya. Frasa emisi karbon. Oke, kita lihat frasa emisi karbon. Emisi karbon. Oke. Emisi itu pasti benda, teman-teman. Karbon juga pasti benda. Emisi kan pengeluaran. Pengeluaran itu kan pasti dalam bentuk benda dong. Karbon itu juga pasti benda dong. Nah, di sini polanya apa? Polanya DM gitu. Karena emisi apa? Emisi karbon. Bukan karbon apa? Karbon emisi kan bukan. Berarti DM benda sama benda. Oke. Ramah udah jelas bukan benda. Menjadi itu jelas kata kerja ya kan. Ini juga menjadi pilihan juga bukan. Baru bukan. Maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang C. Gitu. Sip, mantap teman-teman. Nah, gitu. Enak ya. Nomor 11, frasa perusahaan teknologi pada kalimat 1 memiliki pola yang sama ya.
Ini yang ditanya perusahaan teknologi, teman-teman. Terus pola yang sama, tapi kecuali. Berarti yang nggak sama ya. Perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi. Gitu. Oke, perusahaan teknologi. D-nya perusahaan, teknologinya M. Gitu. Perusahaan apa, Kak? Perusahaan kata benda pasti. Teknologi juga pasti kata benda. Gitu. Deddy Mulyadi bukan lah. Nah, kita lihat teman-teman, karena kecuali ya, benda-benda kecuali. Ini benda-benda, jawabannya yang gitu. Kenapa, Kak? Karena rumah benda besar itu adjektif atau kata sifat, makanya dia yang beda gitu. Kak Meca, aku nggak baca kecuali. Jangan lupa ya teman-teman, hati-hati. Biasanya kan waktu ujian itu kita ke ke pressure gitu ya, ketekan sama waktu gitu ya. Kadang-kadang apa yang dibaca kelewat gitu. Kecuali hati-hati teman-teman, kalau ketemu kata-kata kecuali, dia berarti pilih yang bukan gitu. Sip. Nomor 12, frasa Kementerian Pertanian. Oke, kecuali lagi ya teman-teman. Kementerian Pertanian. Coba kita lihat. Kementerian Pertanian. Oke, Kementerian Pertanian. Jelas D-nya kementerian. Kementerian apa? Kementerian Pertanian. Masa pertanian apa? Pertanian kementerian. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, kementerian itu jelas kata benda ya teman-teman. Kata benda. Pertanian juga kata benda gitu. Benda. Kecuali gitu. Oke, jelas banget ya. Kalau sopir mobil gimana, Kak? Kalau sopir mobil itu teman-teman, sopirnya benda, mobilnya benda gitu. Buah durian gitu juga. Benda. Kalau rumah mewah, rumahnya benda, mewahnya sifat. Maka jawaban yang tepat, jawabannya yang D. Oke. Sip. Nomor 13, teman-teman. Nomor 13 ya. Frasa pestisida organik. Nih, pestisida organik, pola frasa yang sama. Oke. Nggak ada kecuali ya, teman-teman. Berarti pilih yang sama. Oke. Pestisida organik. Oke, pestisida organik. Pestisida itu kan yang untuk matiin serangga itu kan ya, teman-teman. Berarti dia pasti benda dong. Organik itu juga benda. Nah, D-nya yang mana? D-nya di pestisida, organiknya yang M. Berarti polanya benda-benda DM gitu. Ramah lingkungan, jelas salah, teman-teman. Kenapa? Ramah itu sifat. Gitu. Tidak menimbulkan juga jelas salah karena dia kata kerja. Kalau lebih mahal, ini keterangan ya, yang ini sifat, jelas salah. Hasil elok juga benda sama sifat. Maka jawaban yang tepat, jawabannya yang D. Gitu. Sip. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nih, nanggung nih. Frasa sebuah teknologi. Oke. Makna yang sama. Sebuah teknologi, makna yang sama. Sebuah itu kan satu ya, berarti satu gitu. Satu, sesuatu yang jumlahnya satu gitu. Air sirup jelas salah ya. Oke, ini kesehatan badan juga jelas salah, tubuh manusia salah. Oke, jawabannya yang B. Oke. Sip. Coba lagi ya teman-teman. Nomor 15, 16, 17, 18. Oke. 16, berapa tadi? 15, 16, 17, 18. Iya ya, 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19 berarti ya Mbak ya. 19. Oke, 4 nomor ya. 5 nomor teman-teman. Aku kasih waktu 4 menit. Tip gas. Soal nomor 15 sampai 18 itu soal asli UTBK teman-teman. Pakai caraku tadi pasti bisa ngejawabnya. Sip, semangat. Boleh dari Kak siapa ini? Apa ini bacanya gimana ini? Gambarnya sih donat, Kak. Kak Donat, waduh Kak Donat. Yuk, Dek. Halo Kak. Masuk nggak suaranya? Gimana Kak? Masuk nggak suaranya? Masuk Kak, masuk. Oh, oke. Kak, ini dong aku mau nanya. Aku tuh seringnya ke Gojek kayak nentuin katanya itu sebenarnya kata benda atau gimana. Kayak tadi kan Kak yang organik. Organik itu tadi aku pikir itu tuh kata sifat. Tapi dia kata benda ya.
Aku seringnya ke Gojek di situ Kak, yang ternyata kata benda, dia kata sifat, yang kata sifat, kata benda. Ya, gitu. Ada ininya sih Kak, apa namanya? Kalau kata benda kan tadi yang aku bilang ya, dia masuk ke 3 kategori ya. Benda mati, makhluk hidup, tempat sama lokasi. Itu masuk ke dalam kata benda gitu. Nah, organik sendiri itu kan, organik itu apa sih Kak? Organik? Tahu nggak? Kok Kemute Kak. kemute ya? Kemute Kak. On mic aja deh, nggak apa-apa. Oh, Iya on mic Kak, aja. sorry. Kalau organik itu apa Kak? Aku tadi mikirnya ke sampah sih Kak. Apa? Yang organik itu yang kayak ramah lingkungan gitu loh, menurut aku. Oh, ramah gitu ya. Oh. Organik itu kan ini nggak sih? Organik itu kan kayak apa makhluk hidup nggak sih? Organik itu kan ada organik, non organik gitu kan? Ya Kak. Nah, berarti kan kalau itu masuknya ke benda dia, Oh, gitu. iya, paham. Oh, jadi maksudnya di situ. Biasanya kayak gitu. Terus ada beberapa yang akhiran misal imbuhan pe, biasanya imbuhan pe itu masuknya kata benda. Oh, yang kayak pengendalian ini ya Kak? Kayak pengendalian gitu, misalnya. Itu dia masuknya. Itu tadi juga yang bikin bingung aku kayak, pengendalian. Oh, gitu tuh. Iya, dia ada beberapa kata benda yang imbuhannya apa, dia pasti kata benda. Gitu. Oke Kak. Tuh. Nanti itu bisa di searching ya Kak, nanti diapalin. Gitu. Bisa diapalin. Itu nanti makin lama kakaknya sering lihat, sering ngerjain ya makin tahu sih nanti. Oke. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Siapa ini namanya Kak? Cika Kak. Cika. 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 Kak Cika mau masuk mana Kak Cika? Rencana di Polinema Kak. Polinela. Politeknik Negeri Malang. Oh, Negeri Malang. Oke, jurusan apa Kak? Iya Kak. Manajemen rekayasa konstruksi Kak, masuk di sipil. Wes, amin. Terima kasih Kak. Semoga masuk Kak. Amin Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Itu Kak Cika, ada Kak Wifidia juga tuh mau masuk Polinema juga tuh. Putra Rizda di Malang juga nih kayaknya orangnya nih. Ngopi Kak di Malang. Wes, langsung diajak kopdar Kak. Gercep juga dia Kak. Oke. Sip, Dari thank you, 15 Kak. Dek Mei. Dari 15. 15 sampai 19. Oke. Boleh Kak Riza, bentar ya aku tinggal. Boleh Kak. Oke. Nah, lanjut. Apa nih Kak Riza jawabannya nomor 15? 15 di C Kak. C, oke. 15 C, 16. 16-nya A. 16A, 17. 17 D. D. Yap. A, 18. 18-nya C. Cendol. 20, 19, 20. 19 C juga. Cendol. Oke, kita lihat teman-teman nomor 15 ya. Dari bacaan tersebut nih, enaknya frasa itu nggak perlu ngeliat ininya loh, nggak perlu ngeliat teksnya. Jadi udah cukup lihat soalnya aja gitu. Udah bisa kita ngejawab. Frasa yang memiliki pola serupa dengan frasa makanan enak. Oke, makanan enak teman-teman. Makanan, jelas benda dong makanan. Ininya kata benda ya, kata benda, makanannya pasti D-nya. Enak itu pasti kata sifat. Nah, sifat ini M-nya gitu. DM benda sifat. Oke. Kita lihat. Ini jelas bukan ya teman-teman. Ini bukan yang ada kata sifatnya mana? Ini bukan satu-satunya yang ada kata sifat yaitu kering. Maka jawabannya yang C. Oke. Sip. Nomor 16. Frasa yang berpola makna teman-teman. Nih. Berpola makna sama dengan perwira menengah. Oke. Pola makna perwira menengah. Itu perwira menengah berarti apa ini? Seseorang ya, seseorang atau sesuatu yang punya level. Menengah itu kan level ya. Bisa menengah, bisa atas, bisa bawah gitu ya, teman-teman. Nah, cari yang kayak gitu juga maknanya. Gitu. Kalau di sini kalau kita lihat karya unggul. Karya unggul itu berarti sesuatu yang
levelnya di atas nggak sih, kan unggul gitu. Nah, sama kan ya teman-teman maknanya dengan perwira menengah, maka jawabannya yang Oke, sip. 17 teman-teman. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata berpasangan. Nah, kelompok kata berpasangan tetap. Ketemu soal ini langsung ngecun aja kalau dia ini kata majemuk. Kata majemuk berarti teman-teman lihat aja opsi jawabannya mana yang membentuk makna baru gitu. Nah, kombinasi aktivitas bukan, paling bawah juga bukan, risiko cedera ya bukan juga, studi lain juga bukan. Yang paling membentuk makna baru itu lingkar pinggang. Jawabannya yang D. Oke, sip. Enak kan? Kurang dari 1 menit kalau frasa sama kata majemuk teman-teman. Soal asli lagi tahun 2024, berarti 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Pola makna serupa dengan nasi goreng. Oke, pola makna serupa dengan nasi goreng. Makna ya teman-teman, nasi goreng. Berarti ini kan, nasi ini kan berarti sesuatu ya, sesuatu, goreng itu kan kerja ya. Maksudnya kata kerja gitu. Nah, berarti sesuatu yang dikenakan kerjakan, dikenai pekerjaan, yaitu digoreng gitu. Nah, ini manakah sesuatu yang dikenai gitu? Pendidikan Indonesia enggak kan? Masa pendidikan yang dikenai di Indonesia gitu? Pengembangan juga bukan, tenaga pengajar, tenaga yang dipengajari gitu kan enggak ya, enggak mungkin ya teman-teman. Mempercepat juga bukan. Nah, peserta didik berarti sesuatu atau seseorang yang dikenai didikan atau yang dikenai kerja, yang dikenai kata kerja gitu, yaitu didik. Maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang C. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, itu tahun 2024. Kita lihat yang nomor 19, frasa yang memiliki makna serupa. Nih, makna serupa ini berarti kan makna yang sama ya dengan tenaga surya. Ya, tenaga surya berarti kan sesuatu yang ditenagai oleh matahari kan, sesuatu yang ditenagai matahari karena surya kan matahari. Nah, kita lihat lagi nih sesuatu yang ditenagai gitu. Emisi karbon itu kan pengeluaran ya. Energi bersih juga pengeluaran. Bahan bakar bukan, ketahanan energi bukan. Energi angin. Berarti sesuatu yang ditenagai dengan angin. Jawabannya yang C. Gitu. Nah, sip. Coba yuk teman-teman. Lanjut ya. Nomor 20, 21, 22, 23, 24 nanggung, 25. Nyampe habis Kak Riza. 6 soal berarti ya. 6 soal, aku kasih waktunya 5 menit. Nah, oke. Boleh banget Kak Albani. Boleh, Dek. Halo, Assalamualaikum, Kak. Halo, Waalaikumsalam Kak. Nah, gini Kak, mau bertanya nomor 17 Kak. 17, sebentar ya Kak. Kita geser dulu. Nah, gimana Kak? Aku ini masih belum paham Kak yang kata berpasangan tetap. Kan jawabannya kan yang D. Kan suatu kata yang membuat kalimat yang baru ya Kak. Betul. Nah, itu gimana maksudnya Kak? Jadi gini Kak. Lingkar pinggang. Di sini kan ini. Kita jangan ke lingkar pinggang dulu. Kita ke gini, kombinasi aktivitas Kak. Kombinasi aktivitas itu kan, kombinasi itu apa sih Kak? Macam-macam ya. Ya. Nah, macam-macam aktivitas berarti kan. Ya Kak. Intinya masih ada, intinya di aktivitas, intinya di kombinasi, ada macam-macam dari aktivitas gitu. Nah, kita coba geser ke lingkar pinggang Kak. Lingkar pinggang. Lingkar itu apa sih Kak? Lingkar. Lingkar itu ini nggak sih? Lingkar. Ya, lingkar. Pinggang itu apa? Pinggang itu yang ini kalau badan berarti ini ya, ini pinggang ya. Ini pinggang. Ini maksud pinggang. Nah, ini manusia ini ya maksudnya ini badan orang gitu. Nah, ini pinggangnya gitu, pinggang. Nah, kalau lingkar pinggang berarti kan yang kalau lingkar pinggang berarti Kak siapa namanya? Kak Albani ngapain? Ngukur kan berarti? Ya, ngukur Kak. Nah, berarti kan beda artinya. Pinggang sama pinggul beda apa sama nggak sih? Beda apa sama nggak sih? Pinggang pinggul beda ya? Ya itulah pokoknya pinggang pinggul gitulah. Beda Kak. Kalau beda ya, lingkar pinggang artinya ya kita
ngelingkerin pinggang kan, tapi kan kita ngukur gitu. Iya. Nah, berarti kan maknanya bukan makna baru, Kak. Kita nggak bisa ngelihat maknanya dari salah satu katanya. Lingkar aja nggak bisa, atau pinggang aja nggak bisa. Tapi kalau kita kayak contoh, studi lain. Berarti apa? Berarti ada studi yang selain itu, gitu. Tapi tetap studi. Nah, risiko cedera. Risiko cedera. Kita masih tetap risiko. Tapi risiko apa? Risiko cederanya. Masih bisa salah satu yang kita artiin gitu. Paling bawah pun kita masih bisa ngelihat. Paling bawah itu berarti bawah yang bawah banget gitu. Tapi kalau lingkar pinggang bisa nggak diartiin dari lingkarnya tok? Kalau kita artiin lingkarnya tok, pinggangnya nggak masuk. Lingkar kan gini. Kalau kita artiin dari pinggangnya aja, ya lingkarnya nggak masuk, kan pinggang di badan orang gitu. Jadi beda. Dua kata ini butuh mereka digabung jadi satu baru kita ngecun. Kalau itu yang dimaksud sama katanya gitu. Gitu Kak. Contoh yang paling mudah sih Kak Albani, misal matahari. Tahu nggak matahari itu yang dimaksud sun? Kalau dari kata mata aja. Ya, mata. Enggak kan? Atau dari kata hari aja kan nggak tahu gitu. Tapi kalau matahari satu kesatuan, kita baru tahu oh yang dimaksud itu yang ada di atas itu toh gitu. Cuma Jadi satu harus berarti ya, Kak? Nggak bisa gimana? Cuma satu kan maksudnya matahari, maksudnya nggak bisa di apa namanya? Bisa. Dibuat makna baru maksudnya. Nggak bisa dipisah dia gitu. Jadi satu kesatuan itu ngasilin makna baru gitu Kak. Ya, oke Kak, terima kasih Kak. Siap, sama-sama Kak Albani, mantap Kak. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau frasa itu masih bisa kita ngecek dari salah satunya gitu. Langit biru, oh yang diomongin langit. Wanita cantik yang diomongin wanita. Misalkan apa dengan cepat, oh cepatnya yang diomongin. Atau paling muda, oh mudanya yang diomongin gitu. Tapi kalau kita ngomongin kereta api, apakah keretanya aja? Enggak kan, kereta itu juga kan nggak harus yang di rel itu kan, kereta itu kan bisa yang ngedorong gitu kan, itu kereta, disebut kereta. Api, apakah keretanya kebakaran kan enggak gitu. Atau lagi apa, misalkan kacamata, nggak bisa kita ngertinya dari kaca aja atau dari mata aja gitu. Jadi harus satu kesatuan kacamata. Oh ini berarti teman-teman kacamata itu. Pola serupa. Aku masih bingung sama soal yang nanya tentang pola serupa. Oke, pola serupa. Berarti soal nomor 20 ini ya, Kak Mei. Oke, nih, aku jawab yang soal nomor 20 ya. Sensor tanah yang ditanya adalah pola serupa. Sensor tanah. Kalau yang ditanya adalah pola serupa, berarti Kak Mei cari polanya dulu. Nah, sensor tanah intinya yang mana? Intinya kan yang sensornya ya. Sensor apa? Sensor tanah gitu. Bukan tanah apa? Tanah sensor. Nggak mungkin kan? Sensor tanah berarti intinya sensor. Yang dijelaskan, yang menjelaskan tanahnya gitu. Terus cari sensor itu apa Kak? Sensor kalau dicari di KBBI dia kata benda. Tanah jelas kata benda juga. Nah, berarti cari pola DM yang dibentuk dari benda sama benda. Nah, tapi soalnya kan kecuali ya, berarti cari yang beda gitu. Cari yang beda gitu. Hasil panen benda sama benda, Kak. Produksi pertanian gitu juga, benda sama benda. Keputusan tepat, oke, kita keep dulu ya. Kecerdasan buatan bukan frasa, dia pasti kata majemuk kecerdasan buatan. Nutrisi tanaman ini kata benda juga karena benda sama benda gitu. Nah, kita lihat keputusan tepat. Keputusan itu pasti benda, teman-teman. Benda tepat itu sifat. Nah, maka jawaban yang tepat yang C gitu Kak Mei. Gitu. Jadi kalau nyari pola yang serupa, cari pola DM atau MD. Gitu. Tergantung sama frasanya. Gitu. Itu ya teman-teman. Hasil non Kak. Hasil non teman-teman. Hasil non. Hasil itu non kata benda. Gitu. Oke, boleh Kak Riza nomor 20 mereka apa Kak? Oke, 20 menyebar Kak. Tapi di C 33%, kemudian di E. Oke, di C sama E ya. Oke, jawabannya yang C ya, teman-teman. Oke. Nomor 21, Kak? Oke, 21 di B dan D. B dan D, oke. Nomor 22? D. D, oke. Nomor 23? C. Cendol, 24? 24A. A, oke. 25?
25B. B, oke, berpasangan tetap ya. Kita lihat nomor 21 teman-teman. Kelompok kata berikut yang merupakan pasangan tetap. Oke, pasangan tetap ya. Hujan deras enggak ya teman-teman, ini frasa. Proses evakuasi juga frasa, potensi bencana juga frasa. Oke, status darurat sama tanah longsor teman-teman. Tanah longsor sama status darurat. Nah, status darurat ini frasa teman-teman. Ini frasa karena nggak bentuk makna baru. Tapi kalau tanah longsor, tanah-tanah aja, longsor kita nggak bisa nebak kalau tanah itu jadi tanah longsor dari kata tanah. Longsor gitu juga kita nggak bisa ngomongin longsor itu sebagai tanah langsung tanah longsor, enggak. Jadi kita nggak tahu maksudnya dari salah satu kata. Kalau nggak tahu maksudnya dari salah satu kata, berarti ini katanya berpasangan tetap, yang artinya dia nggak boleh dipisahin gitu. Maka jawaban yang paling tepat yang B, gitu. Tanah longsor. Nomor 22, teman-teman. Dari bacaan di atas, frasa yang berpola makna ya, berpola makna. Berarti yang ditanya makna ya, teman-teman. Makna sama ya. Dari frasa smartphone kelas menengah. Oke, smartphone kelas menengah. Smartphone ini kan berarti sesuatu ya, teman-teman. Sesuatu. Kelas menengah ini berarti level kayak tadi ya. Ada yang menengah, ada yang atas gitu ya. Itu berarti sesuatu yang di levelnya gitu. Kalau perangkat kelas ini, teman-teman, perangkat kelas ini dia nggak ada level-levelnya perangkat kelas ini, teman-teman. Ini bukan performa prosesor juga bukan, industri smartphone bukan, spesifikasi mumpuni, seri flagship. Oke, di sini yang ngomongin level atau tingkat udah jelas jawabannya yang C gitu. Karena flagship itu kan berarti yang paling tinggi gitu ya, teman-teman. Gitu. Nomor 23. Nah, soal nomor 23 teman-teman, ini soal PBM asli tahun 2025 baru yang kemarin ya. Nih, pola makna yang sama dari bengkel mobil. Oke, bengkel mobil. Itu bengkel itu apa sih Kak? Bengkel itu kan tempat ya, teman-teman. Tempat. Mobil itu sesuatunya lah atau kendaraan gitu ya. Sesuatu deh kita ngomongnya, sesuatu. Berarti tempat dari sesuatu gitu. Bengkel mobil, tempat untuk benerin mobil gitu. Nah, yang sama punya makna tempat sesuatu itu yang mana? Nih, kaum urban bukan, nih bukan, peran penting juga bukan, ngomongin tempat, sejarah panjang juga bukan. Kedai kopi. Kedai itu tempat untuk kopi berarti ya. Berarti ada tempat, ada sesuatunya gitu. Kedai kopi. Maka jawaban yang paling tepat yang C gitu. Tip mantap. Nah, ini ya teman-teman. 24. Kelompok kata menyumbang devisa memiliki makna paling dekat. Oke, kita lihat menyumbang devisa. Nyumbang itu kan ngasih ya. Devisa itu apa sih teman-teman? Devisa itu kan devisa itu keuntungan ya, uang masuk gitu ya. Devisa. Iya ya, keuntungan ya teman-teman. Keuntungan gitu. Berarti jelas banget ya, menyumbang devisa dari kata menyumbangnya kita udah jelas tuh. Menyumbang itu kan ngasih gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang A gitu. Oke, sip yang A teman-teman. 25. Nah, 25. Kelompok kata yang berpasangan tetap. Nih. Tanpa harus baca teksnya teman-teman, kalau udah ngomongin kata berpasangan tetap, lihat aja opsinya. Sahabat terbaik udah jelas bukan, karena kita tahu kalau sahabat gitu. Tipe kulit gitu juga. Formula baru ya formula kan tetepan. Produk kecantikan ya tetap produk kan teman-teman. Tapi kalau kecerdasan buatan, kalau kita artiin dari kecerdasan udah beda makna. Kalau dari kata buatan beda makna lagi. Maka jawaban yang paling tepat jawabannya yang B. Gitu. Oke, boleh Kak Riza, Kak Irzat boleh deh nanya apa nih Kak Irzat? Ya, silakan Dek. Halo Kak. Halo. Ya gimana Kak? Yang nomor 2, aku mau tanya nomor 20 Kak. 20. Bentar Kak. Oh, oke, gimana Kak? Itu kan yang D kan, yang kecerdasan buatan itu kan kata berpasangan tetap Kak. Berarti itu bukan termasuk frasa kan? Iya, bukan frasa. Tapi kenapa memiliki pola yang serupa dengan sensor tanah? Ah, enggak, yang jawabannya C Kak. Itu kan berarti kalau kecuali berarti yang D itu Yang oh, maksudnya yang D juga termasuk dong Kak, gitu ya kan? Nah, tapi kan soalnya gini, frasa yang memiliki pola serupa dengan frasa ini, berarti yang ditanya tetap frasa, tapi polanya yang nggak serupa Kak.
Itu. Kalau kecerdasan buatan, dia frasa aja nggak masuk kan, berarti ya jangan dipilih. Karena yang ditanya frasa yang memiliki pola serupa dengan frasa ini, berarti frasa yang ditanya. Oke Kak, terima Oh, kasih. siap, sama-sama Kak Irza, mantap Kak Irza. Oke, boleh satu lagi lah ya Kak? Boleh. Boleh satu lagi, boleh Kak Bambang, gimana Kak? Ya, halo Kak, aku mau Kak nanya, Bambang. katanya kan tadi kata dasar itu bisa kata kerja yang dasar itu bisa termasuk Gimana Kak? Kata benda ya Kak, gitu ya? Tadi hilang. Kata dasar yang kata kerja itu bisa termasuk kata benda. Kata dasar yang mana tuh Kak? Kata dasar yang kata kerja. Kata kerja Kak. Yang panen itu Kak tadi. Ya kata kerja yang dasar. Kata kerja yang mana Kak? Nomor berapa sih Kak? Kayaknya yang memanen itu loh Kak. Manen. Manen. Yang mana Kak? Enggak sampai situ sih. Nomor agak akhir loh Kak. Oh gak akhir. Nomor 20 Kak Dedi. Oh 20 yang tadi dong berarti. Ya, nomor 20. 20. Hasil panen Kak. Oh hasil panen. Nah, gimana Kak? Jadi yang kata panennya. dasar itu, kata kerja yang dasar itu iya, yang panennya itu. Oh, panennya itu kata kerja kata gitu. Benda. Ya kata kerja kok jadi bisa jadi kata benda gitu Kak. Oh, panen itu memanen kata kerja Kak. Oh. Gitu memanen ya. kata kerja. Iya. Gitu. Sama kayak apa ya? Kerja Kak, kerja bisa. Kerja itu kata benda, tapi kalau bekerja dia jadi kata kerja. Ya bisa juga, tapi kerja sendiri juga bisa jadi kata kerja sebenarnya gitu. Tergantung kalimatnya ya. Tergantung kalimatnya. Tapi kalau hasil panen di sini dia benda Kak gitu. Hasil panen. Emang paling frasa itu yang agak tricky itu kelas katanya sih Kak. Cuma kalau misalkan udah terbiasa pasti gampang sih nanti. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Bambang, jangan lupa ya Kak Bambang sama teman-teman yang lain dicoba TO-TO-nya, dikerjain TO-TO-nya karena banyak banget kakak-kakaknya yang bilang kalau soalnya itu mirip-mirip gitu. Nah, sengaja TO-nya misal tahun kemarin itu keluar kata baku, nanti setiap TO kita pasti pakai kata baku yang beda-beda. Kenapa Kak kok pakai kata baku yang beda-beda? Supaya pembendaraan kata baku teman-teman juga makin banyak. Jadi kalau makin banyak ngerjain TO di Alfaiz, kata bakunya makin bermacam-macam gitu, jadi banyak. Gitu juga dengan soal-soal yang lain, kita pakai kata-kata yang mungkin teman-teman belum tahu, biar nanti nambah ilmunya juga gitu. Good luck ya teman-teman. Semoga yang dapat Day 1, Day 2, Day 3 dapat nilai yang bagus-bagus, yang seterusnya juga dapat yang bagus-bagus. Yang paling penting teman-teman keterima di PTN impiannya masing-masing. Oke, semangat teman-teman. Aku balikin lagi ke Kak Riza. Ya, Kak Dedi, terima kasih banyak Kak atas ilmunya sore hari ini, dan ada Kak Dinda juga, Kak Aul, teman-teman semuanya. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Nanti malam kita lanjut lagi ketemu di PM campuran. Kemudian besok kita closing sama Kak Dedi lagi di kelas bahasa Inggris. Oke, siap. Terima kasih banyak guys. Izin close room-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Kak. Semuanya semoga semua di PTN impiannya. Semangat Kak. Merdeka.